Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Jadi perkenalkan saya Jimmy, saya dari RML. Kami ini adalah distributor untuk Acunetics. Jadi hari ini kita akan sharing knowledge untuk Acunetics-nya. Sebentar saya akan share screen ya Pak. Oke, apakah presentasi saya sudah terlihat? Iya, sudah Pak Jimmy. Mungkin tinggal dibuat full screen saja. Oke, ya, jadi kami dari PT Raditya Mulia Lestari RML adalah Acunetics distributor di Indonesia untuk beberapa tahun sebelumnya. Nah, jadi mungkin saya akan sharing dulu. Jadi Acunetics ini adalah solusi untuk menjaga keamanan dari website kita, termasuk vulnerability yang mungkin ada di dalam web dan aplikasinya. Jadi kalau kita bicara risk atau resiko, jadi sekarang hacker itu tidak hanya mentarget terhadap perusahaan besar ataupun enterprise yang besar, tapi juga small medium enterprise dan juga government, bahkan sampai website yang tergolong kecil pun, jadi tidak ada pengecualian. Jadi kalau bicara hacker, dan ini adalah bisnis yang terus berkembang bagi para hacker. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita ransomware ataupun data-data yang bocor, nah terakhir ada e-commerce terkenal di Indonesia juga baru bobol sampai jutaan account yang ada beredar di dark web. Jadi itu adalah kejadian yang real. Ya, risikonya cukup signifikan. Nah, Acunetics sendiri ini berdiri sejak tahun 2005. Kita adalah pionir di web application security. Kita adalah dynamic web application security solution. Jadi sebenarnya kalau kita bicara application security testing, itu ada yang static dan juga ada yang dynamic. Nah, ini Acunetics adalah solusi untuk any company size, jadi perusahaan besar, kecil, ya ini kita tidak ada pengecualian selama ada website dan itu perlu kita istilahnya kita jaga. Nah, itu kita perlu Acunetics. Nah, jadi sekali lagi Acunetics adalah fully automated, jadi secara otomatis all-in-one web application security. Jadi kita bisa lakukan black box, gray box, ataupun out-of-band web application scanning. Dan sekarang adalah versi 13, versi terakhirnya. Kita dengan mudah bisa memanage web vulnerabilities, kurang lebih ada 6.500, dan juga network vulnerabilities, kurang lebih ada 50 ribuan sekarang. Termasuk juga ada malware yang mana kita bisa periksa dari si web servernya. Nah, kemudian kita juga memberikan false positive rate yang paling rendah di industri. Jadi ceritanya kalau kita scanning, ada istilahnya ada vulnerability, nah misalnya ditemukan 100, nah nggak lucu kalau misalnya setengahnya adalah false positive. Jadi Acunetics tidak seperti itu. Acunetics sendiri ini available di cloud ataupun on-premise. Nah, untuk versi on-premise, kita bisa diinstal di server berbasis Windows, Linux, ataupun macOS. Nah, bagaimana cara kerja Acunetics? Cukup simpel, hanya 3 step. Jadi, pertama finding, kedua fix, dan ketiga prevent. Nah, find ini artinya Acunetics pertama kali akan melakukan crawling, atau bahasa Indonesia mungkin merayap. Jadi dia akan mengecek target kita atau si domain kita, mulai dari homepage-nya sampai ke seluruhan dari si website kita. Artinya kita tidak perlu masukin nanti ada subdirectory apa, tidak perlu Pak. Kita tinggal masukin homepage ya, misalnya www.detik.com. Nah, itu tinggal masukin itu, Acunetics akan melakukan structuring, mapping semua, dan dia lakukan crawling dari awal hingga akhir. Nah, setelah dilakukan crawling, Acunetics akan mengenerate report. Nah, report inilah yang nantinya menjadi bahan untuk pelaksanaan remediasi atau perbaikan terhadap vulnerability yang ditemukan. Jadi untuk report ini ada 3 tipe. Pertama adalah executive summary yang berupa rangkuman. Nah, kedua ada developer report yang mana ini adalah report yang paling detail. Nanti di akhir sesi bisa kita tunjukkan untuk
supaya Bapak dan Ibu sekalian ada bayangan. Nah, kemudian kita juga bisa generate report berbasiskan compliance bila mana diperlukan. Jadi ada compliance PCI DSS, HIPAA, ISO, dan seterusnya. Nah, prevent artinya kita bisa mencegah terjadinya hacking ataupun serangan-serangan terhadap website kita. Jadi dengan adanya vulnerabilities yang kita sudah temukan, otomatis tim kita itu bisa atau programmer Bapak bisa lakukan perbaikan terhadap vulnerabilities yang ada. Secara teknologi, Acunetics cukup banyak. Jadi ada beberapa teknologi flagship yang memang dikembangkan oleh Acunetics. Jadi mulai dari Deep Scan, Smart Scan, AcuSensor, AcuMonitor, dan seterusnya. Deep Scan. Jadi Deep Scan ini adalah engine untuk scanning atau crawling engine yang sangat powerful dari pihak Acunetics. Jadi kita bisa melakukan crawling atau memeriksa seluruh page yang ada di website Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apapun itu framework yang digunakan, apakah itu Angular, Vue, React, terus menggunakan HTML5 ataupun JavaScript. Jadi basically seluruh atau semua programming ataupun web page yang ada itu bisa dilakukan crawling oleh si Acunetics. Dan ada Smart Scan. Nah, Smart Scan ini jadi berdasarkan riset dari Acunetics, umumnya web page itu terdiri atau web server itu terdiri dari beberapa template saja. Nah, makanya beberapa template yang berbeda ini, Acunetics akan melakukan, istilahnya kita lakukan pengelompokan di awal, jadi kita langsung scanning hanya page yang berbeda. Nah, ini akan menggambarkan keseluruhan keadaan dari web server Bapak Ibu sekalian. Jadi istilahnya kayak quick count gitu. Ini kemudian kita ada AcuMonitor. AcuMonitor ini memungkinkan Acunetics untuk melakukan out of band vulnerabilities. Jadi ada beberapa vulnerabilities yang memang tidak bisa di-scan secara biasa, metode biasa. Nah, kita menggunakan AcuMonitor, kita bisa lakukan out of band scanning. Dan ada AcuSensor. Nah, AcuSensor ini cukup unik. Jadi ini memungkinkan Acunetics untuk melakukan interactive application security testing. Jadi yang tadinya Acunetics adalah DAS atau Dynamic Application Security Testing, ini dengan penggunaan AcuSensor ini menjadi IaaS atau interactive. Ini beberapa vulnerabilities yang bisa ditemukan oleh AcuSensor. Dan kalau memang ditemukan, Acunetics memastikan bahwa ini 100% verified. Artinya ini bukan false positif lagi. Kemungkinan false positif 0%. Lalu kita bisa lakukan network scanning. Jadi kita menggunakan OpenVAS, kita bisa lakukan network scanning terhadap network vulnerabilities. Next, kita bisa lakukan malware detection. Jadi kalau misalnya web server Bapak Ibu sekalian terinfeksi, misalnya ada virus ataupun ada malware, nah kita bisa find out dan kita bisa lakukan pembersihan. Nah, kemudian ada proof of exploit. Nah, ini sangat berguna bagi tim developer terutama. Jadi misalnya Acunetics pada saat setelah melakukan scanning menemukan let's say ada 30 vulnerabilities. Nah, vulnerability ini bagaimana sih cara Acunetics testingnya? Ini akan diberikan buktinya atau kita sebut proof of exploit. Jadi beberapa vulnerability di sini contohnya ada directory traversal, file inclusion, blind command injection. Nah, Acunetics akan menggambarkan, menjelaskan di dalam reportnya attack detailnya seperti apa, exploitnya seperti apa yang kita lakukan, dan hasilnya gimana. Jadi istilahnya ini memungkinkan pihak developer ataupun pihak auditor untuk memastikan bahwa ini bukan false positive. Incremental scanning. Jadi ini terutama berguna bagi perusahaan yang memang web
page-nya atau web servernya dan aplikasinya masih dalam tahap development. Jadi otomatis Acunetics bisa lakukan pengecekan hanya terhadap page-page yang berubah saja atau page yang baru. Jadi kalau page-nya itu memang tidak berubah ya tidak dilakukan scanning. Ini untuk menghemat waktu dan effort kita. Nah, Acunetics di versi 13 ini sudah melakukan new rewrite atau artinya interface-nya kita sudah lakukan overhaul, jadi jauh lebih mudah, lebih intuitif, dan semuanya tinggal click and drag, tidak ada lagi perlu namanya scripting. Nah, seperti yang tadi saya sebut di depan, Acunetics adalah solusi web application scanning dengan false positive rate yang terendah di industri yang di market. Secara fitur, ini ada beberapa fitur lain, bisa integrasi dengan GitLab, Bugzilla, terus kita bisa generate confidence level, terus kita bisa berikan HTTP response. Jadi ini cukup banyak fitur yang memang kesemuanya ada di dalam Acunetics, jadi bukan opsional. Nah, untuk reference sendiri, jadi ini beberapa customer kami yang sudah memakai Acunetics. Jadi untuk bank, ada Bank Mandiri, Bank Danamon, OJK sendiri, termasuk Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Nah, untuk ISP ada Telkom, ada XL. Nah, untuk pemerintahan cukup banyak, kementerian dan juga Diskominfo dari beberapa departemen. Ada juga Astra Group, jadi ada Toyota Astra Motor, ada United Tractor. Nah, dari BUMN ada Kereta Api, PJB, ya, cukup banyak. Ya, jadi sekian presentasi saya. Nah, RML selaku distributor, kita ada solusi lain juga, jadi hanya sekilas. Jadi kita pegang AppNox untuk mobile application vulnerability assessment, dan juga ada GuardSquare selaku mobile application protection. Demikian presentasi saya. Pak Fadil, silakan demokan sedikit, jadi mungkin supaya lebih ada gambaran. Ya, baik. Silakan Mas Fadil. Bapak bisa lihat screen saya nggak ya, Pak? Belum muncul nih, harusnya. Ya, sudah Pak. Oke, Pak. Ini kan setelah diinstal di on-premise misalnya ya, Pak. Saya login dengan akun yang dibuat saat instalasi. Dashboardnya seperti ini, Pak. Dari dashboard ini kan kelihatan nih, Pak, ada 100 severity vulnerabilities, ada yang 110 medium, ada yang 68 low. Dari sini seharusnya sudah kelihatan situasi postur security dari Acunetics di RML ini lumayan berbahaya, Pak. Terus dan dari groupingnya juga bisa, kalau misalnya ada website yang sifatnya kritikal untuk bisnis proses kita juga bisa di set ke kritikal. Kalau normal dia normal, kalau low ya low. Mungkin prioritasnya tergantung user tapi itu ya. Terus kan masuk ke target. Di target ini kan kita bisa add ya. Kalau add target kan tinggal HTTP atau HTTPS tes PHP. Terus dari situ kan kita bisa, kalau misalnya ini website yang production bisa ditambahin description production, kalau misalnya bukan bisa ditambahin atau development. Ini sekali lagi ini tergantung usernya ya. Dari config target kan bisa di set nih. Untuk bisnis criticality ini sifat-sifat website ini apakah penting untuk proses bisnis kita. Kalau misalnya high itu sangat penting, kalau misalnya critical itu sangat-sangat penting. Normal itu biasa saja, kalau low itu ya mungkin prioritasnya rendah. Untuk scan speed ini jadi kan Acunetics ini kan harus meluncurkan pertanyaannya yang banyak sekali ya Pak. Jadi kan HTTP request-nya yang diluncurkan ke servernya kan lumayan banyak Pak. Jadi ada pilihannya, ada fast, moderate, slow sama slower. Moderate ini dia 5, slow itu 2, slower itu 1. Untuk site loginnya, jadi kalau misalnya ada website yang butuh login, biasanya kan kebanyakan website kan butuh login untuk akses aplikasinya. Tinggal diklik pre-recorded record sequence, terus new. Dia akan mencoba untuk membuka website yang kita tujunya.
Mohon maaf tadi saya ada kesalahan untuk input websitenya harus HTTP bukan HTTPS. Lanjut dulu yang lain ya. Terus kalau misalnya ada form yang hanya bisa diakses setelah mengisi data tertentu bisa di-import Business Logic Recorder. Jadi Business Logic Recorder itu jadi kalau misalnya ada form yang misalnya untuk shopping cart gitu kan. Shopping cart kan harus diisi semacam data-data yang dibutuhkan untuk masuk ke form berikutnya ya. Nah, bisa dipakai untuk Business Logic Recorder ini. Terus kalau misalnya aku sensornya nyala, aku sensor sudah diinstal di dalam web servernya bisa dinyalakan aku sensornya. Untuk navigation crawlingnya untuk user agentnya jadi bisa dipilih user agent yang dipakai untuk crawlingnya itu pakai user apa, bisa Google Chrome, Internet Explorer 11, Firefox, Opera, Safari, iPhone, dan WebKit Android. Fadil sebentar. Iya, Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jadi saya mau kembali menjelaskan di sini. Acunetics ini adalah solusi untuk mengecek tingkat vulnerability atau keamanan dari website dan application Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bukan mengamankan ya. Jadi artinya kita ini berfungsi sebagai auditor sih Pak. Jadi ada pertanyaan dari Pak Wahyu, apakah web yang masih HTTP belum diinstal SSL-nya bila menggunakan Acunetics ini sudah cukup? Nah, di sini mungkin saya mau menjelaskan, jadi Acunetics bukan mengamankan, tapi Acunetics ini adalah solusi untuk mengecek tingkat vulnerability yang kemungkinan ada di website maupun aplikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita fungsinya berbeda kalau misalnya Bapak sudah menggunakan firewall. Nah itu kan kalau kita berandai adalah satu rumah atau kantor, firewall itu kan adalah satpamnya, jadi dia yang menjaga keamanannya. Tapi kalau Acunetics ini adalah auditor. Jadi kita datang ke satu kantor atau rumah untuk mengecek keamanan yang atau istilahnya vulnerability, lubang-lubang keamanan yang mungkin ada. Jadi kita akan cek kantor ini atau rumah ini punya berapa pintu, ada berapa kunci, apakah kuncinya sudah cukup baik, apakah bisa dibobol dengan mudah. Nah, hal-hal seperti itu yang dicek oleh si Acunetics. Gitu. Ya, jadi Acunetics ini nanti akan memberikan rekomendasi atau remediate ya Pak ke agar si developer bisa melakukan hal-hal yang memang menjadi vulnerability holes di website tersebut ya, begitu ya Pak Jimmy ya? Iya, betul Pak, betul. Jadi kita ini bukannya solusi untuk mengamankan, tapi sekali lagi kita adalah pemeriksa atau auditor. Mungkin bahasa populernya kalau kita kenal ya penetration testing ya, pentest. Ya betul. Ya Acunetics ini dipakai juga untuk pentest ya Pak ya, aplikasi betul. pentest ya Pak. Okay. Betul. Jadi pentester di dunia itu secara global itu mereka pasti tahu apa atau siapa Acunetics itu gitu. Jadi
Acunetics ini adalah leader di market, menjadi salah satu pen testing tools yang fully recommended. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Jimmy. Ya, baik Pak Wahyu ya. Semoga menjawab Pak Wahyu. Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu kita sebentar ya Mas Fadil, saya lanjutkan pertanyaan kedua dari Bapak Tri. Iya, Pak. Ya, Pak Jimmy ini ada pertanyaan. Pada saat dijalankan web scan dan lain-lain, apakah akan mempengaruhi speed atau load time dari website yang berjalan? Tentu saja Ya. pengaruh, Pak. Karena kan dia secara esensi akan menyerang web server Bapak. Jadi mungkin akan servisnya kalau misalnya nggak bisa nge-handle load-nya mungkin akan terjadi down. Karena itu Oke. makanya untuk concurrent request-nya bisa dikurangin jadi 5, 2, atau 1. Oh, I see. Ya. Jadi kalau yang ingin tetap melakukan scanning pada saat bersamaan website juga masih running gitu, jadi mungkin bisa diturunkan ya concurrent request-nya. Baik, baik. Ya. Tapi ya resikonya scanningnya jadi lebih lama, Pak. Scanningnya jadi lebih lama, tapi Iya. website yang bersangkutan Website-nya tetap bisa running ya, begitu ya, Iya, Pak tetap. Fadil ya. Baik, ya. Baik Pak Tri, semoga menjawab. Terima kasih buat pertanyaannya. Silakan ya bagi Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan lain, silakan dilayangkan di chat yang tersedia. Baik, mungkin bisa sambil dilanjut Mas Fadil presentasinya. Oke. Silakan. Kalau misalnya config targetnya sudah selesai, kita kan mau nge-scan ya, Pak. Tipe scan-nya ada banyak, Pak. Bisa dilihat di depan di layar Bapak atau Ibu. Ada full scan, ada new web vulnerabilities. New web vulnerabilities itu dia akan ngecek semua vulnerabilities terbaru dari 2019 dan 2020. High risk vulnerabilities, jadi high risk vulnerabilities itu dia hanya ngecek yang resikonya high aja. Medium / high risk vulnerabilities dia akan include yang medium juga. Cross-site scripting dia hanya akan fokus ke cross-site scripting, SQL injection dia akan fokus ke SQL injection, weak password dia akan hanya mencoba untuk membobol login page yang ada, role only itu dia hanya untuk membuat struktur websitenya, malware scan ini untuk ngecek jadi apakah ada script yang mengandung malware gitu di dalam website Bapak. Untuk sekarang saya full scan. Untuk reportnya tadi ada banyak, ada tipe kompilasi, ada ISO 2071, ada NIST SP 853, ada OWASP Top 10 2013, ada OWASP Top 10 2017, ada PCI DSS, ada Sarbanes-Oxley, ada STIK-DISA, WSC Threat Classification. Untuk report lainnya ada developer, ada comprehensive, ada quick, ada executive summary, ada HIPAA, ada affected items, ada scan comparison, dan CWE 2011. Ini compliance ya Pak. HIPAA dan CWE 2011 ini compliance Pak. Terus untuk sekarang saya developer. Begitu dikreasikan dia akan langsung ngantri ke existing deployment-nya. Setelah beberapa detik dia akan langsung berjalan. Proses berjalannya seperti demikian. Dia akan begitu crawling dia juga akan langsung mencoba untuk nyerang satu-satu page-nya. Kalau misalnya ada dia langsung naik ke medium. Kalau misalnya ada yang high nanti dia akan langsung naik ke high. Untuk site strukturnya dia langsung buat di sini. Jadi untuk navigasi juga Bapak bisa langsung buka di sini. Bisa di copy. Kalau misalnya beneran ada apa enggak kita bisa cek. Ternyata ada. Terus kalau misalnya Bapak ingin langsung lihat apa ada vulnerabilities apa saja, bisa langsung ke vulnerabilities-nya, kemudian diklik salah satunya misalnya ini Git repository yang ditemukan di dalam di dalam websitenya, ada Git file-nya yang ditemukan di dalam websitenya nih.
efeknya. Jadi efek dari vulnerability ini jika dibiarkan bisa mengekspos sensitive information yang bisa membantu user-user yang berbahaya ini untuk mempersiapkan attack yang lebih advance. Dia juga ngasih tahu nih cara fixnya bagaimana. Bisa dihapus dari production atau di restrict aksesnya ke Git directory ini. Untuk mengrestrict aksesnya dengan codingan seperti ini bisa. Jadi developernya nggak perlu pusing-pusing untuk nyari-nyari, oh gimana nih ya, apa harus internet lagi, itu kan nggak perlu, Pak. Tinggal ngikutin saran dari si Akuratix saja nih, Pak. Tinggal PHP, kalau misalnya pakai PHP ini bisa di allow URL include-nya sama dengan off, atau kalau .ht access bisa PHP flag allow URL include off. Untuk reportnya kita pakai yang existing aja ya dulu ya, Pak. Untuk reportnya bisa dilihat seperti ini. Salah ini. Mana? Mana ya? Nah ini. Untuk reportnya bisa lihat seperti ini, dia ada 113 halaman karena banyaknya vulnerabilities yang kedetek. Ada 130 alert nih yang kedetek di dalam tes php.vulnerability.com nih. High-nya ada 44, medium-nya 48, low-nya ada 11, informational ada 27. Terus untuk proses scripting dia ada 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 17. Ada 17 tempat yang terkena proses scripting. Dijelasin nih satu-satu, Pak. Rekomendasi untuk proses scriptingnya seperti apa. Untuk referensi yang bisa dibaca sama developer juga bisa tinggal diklik. Untuk affected items-nya di sini cukup penting untuk developer. Jadi kan developer harus tahu nih serangannya seperti apa yang dilakukan ke websitenya. Dari detailnya URL-nya di set ke satu script IC8H9756/script. Inputnya reflected inside a text element. Request header yang dilakukan seperti sekian. Terus dia juga nunjukin nih, Pak. Dia efeknya kemana? Ke file mana? Cookie inputnya di setnya ke sekian. Request header-nya efeknya ke comment.php, terus ada lagi efek ke guestbook PHP. Ada banyak lah ya, Pak.
Terus kalau misalnya yang menarik di sini tuh SQL injection-nya. Impact dari SQL injection ini seperti yang sudah Bapak atau Ibu tahu, jadi bisa di bypass application authentication-nya dan authorization mechanism-nya untuk jadi si hacker ini bisa ngambil semua konten dari seluruh database-nya, itu kan berbahaya. Jadi seperti yang Pak Jimmy sudah bilang, sempat ada e-commerce yang jebol itu karena SQL injection. Dari sini kan ketahuan nih apa cookie inputnya, login di set ke sekian, terus dia juga ngirim request seperti ini. Terus dengan bantuan aku sensor, jadi dia juga bisa tahu nih Pak, dia efeknya di file mana, kemudian dia juga berpengaruh di line berapa. Jadi developernya nggak perlu pusing-pusing untuk nyari lagi line berapa. Dia juga ngasih tahu nih tes performnya seperti apa ya. Jadi dia ngetesnya tuh apa aja di tes. Jadi ngeset input ID-nya ke satu airlike, select case when 1 plus 1 min 2 plus 00156 sama dengan 2 plus 2 min 4 plus 000156 terus dan seterusnya lah ya. Terus dari situ kan dia ngecek nih yang true-nya yang mana aja. Original value-nya berapa. Dia juga ngasih tahu nih proof of exploit setelah masuk dia akan execute query ini. Keluar nggak query-nya? Kalau keluarnya apa? Abuart. Jadi ada database namanya Abuart di dalam tes php.phoneweb ini. Dari sisi report mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan ya. Saya lihat juga ada beberapa yang baru join. Mohon maaf, mungkin tadi sempat terlewat materinya yang disampaikan oleh Pak Jimmy. Tapi mungkin jika ingin ada pertanyaan yang mungkin masih sedikit bingung ataupun ingin ditanyakan ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Tri lagi. Ya, estimasi time scan tadi berapa lama dari masing-masing scan speed ya, concurrent request, untuk antisipasi jika sampai ada downtime? Oh, kalau misalnya untuk estimasi scan time sih tergantung ini Pak, tergantung total request yang dibutuhkan, average response time-nya juga, sama ya tergantung seberapa kompleks dari website Bapak. Jadi kalau misalnya website Bapak ini kompleks sekali, ada subdirectory-nya ada 1000 lebih gitu atau ada 500.000 lebih, mungkin bisa seharian tuh Pak, bisa 24 jam. Tapi kalau misalnya location-nya masih di bawah 1000, kemudian average response time-nya juga di bawah 500, dia biasanya 10 menit sudah 98%. Kalau misalnya ini kan kalau misalnya request concurrent 10 per milisecond itu kan, jadi dia akan terus menerus untuk mengirimkan request-nya gitu ya. Kalau misalnya 5 berarti kan ada delay 250 milisecond, mungkin akan lebih lama sekitar 30 menitan. Kalau untuk 2 lebih lama, sangat lama. Kalau misalnya 1 slow itu sangat lama sekali, Bu. Tapi sekali lagi itu tergantung dari average response time-nya dan total request yang dibutuhkan untuk dia sampai crawling ke seluruh website-nya, Pak. Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau misalnya nggak ada, saya mau lanjut ke WAF export ya. Jadi kan untuk prevent ini, jadi seperti yang dijelaskan Pak Jimmy tadi, prevent ini sebenarnya untuk mencegah vulnerabilities ini naik sampai ke production.
Jadi kan kalau misalnya lagi development, itu kan akan ada semacam apa kayak perubahan yang sangat cepat untuk coding-codingnya gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya sudah ke detect, kalau misalnya sudah keburu ke production, terus Bapak punya WAV yang ingin digunakan untuk memproduksinya, tinggal diklik, terus WAV export, pilih tipe WAV-nya. Untuk saat ini Akunetic hanya mendukung Imperva, F5, FortiWeb, dan Citrix ya Pak. Tapi dia juga bisa untuk XML biasa, jadi bisa untuk semua WAV yang mendukung XML export, import. Bentuk codingannya seperti ini, Pak. Ini lumayan teknikal ya, soalnya dia benar-benar hanya apa ekspor ke rule yang bisa dipakai di WAV-nya, kemudian langsung diimport ke dalam WAV-nya gitu, Pak. Jadi Bapak nggak perlu tahu apa-apa sih, tinggal masukin aja ke WAV-nya gitu. Dia langsung, jadi kalau misalnya tipe serangan yang sama dengan Akunetics yang vulnerability di sini, dia akan langsung bisa ditahan dengan WAV-nya. Terus kalau misalnya sudah fix apa yang bisa dilakukan, bisa untuk vulnerability bisa di set ke mark as fix. Dia akan langsung pindah ke fix. Tapi kalau misalnya Bapak nggak ragu, jadi kalau misalnya ada vulnerabilities yang menurut developer sudah di fix, ingin di retest ulang, misalnya besoknya ingin retest ulang, tinggal chat ini retest, nanti dia akan membuat scan khusus untuk melakukan retest itu. Kalau misalnya sudah ketemu lagi, dia akan berubah jadi rediscovered, berarti kerjanya belum beres tuh Pak developernya Pak. Ada mungkin ada pertanyaan dari segi prevention? Kalau sudah tadi prevention sudah, mungkin saya masuk ke tipe usernya ya Pak. Tipe usernya ini ada 3, ada technical administrator, ada tester, dan auditor. Saya pertama akan masuk dari yang paling rendah dulu ya, dari auditor. Auditor ini jadi dia hanya bisa untuk mengenerate report dan melihat reportnya, tapi dia nggak bisa untuk melihat scan yang sudah terjadi. Jadi mungkin dia bisa lihatnya dari report, hanya dari report yang sudah tergenerate, atau dia juga bisa untuk buat report dari scan yang sudah terjadi. Tapi scan yang sedang terjadi itu dia nggak bisa lihat. Terus untuk tester tuh jadi kebalikannya dari auditor. Auditor kan bisa lihat report. Nah, kalau tester ini dia nggak bisa untuk generate report, dia hanya bisa untuk melakukan scan. Kalau technical administrator dia bisa untuk melakukan tugasnya tester, dan auditor dia juga bisa untuk melakukan add target. Untuk tipe scan-nya ada full scan, ada seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ada full scan, ada new web vulnerabilities, ada high risk vulnerabilities, ada medium/high risk vulnerabilities. Nah, kalau misalnya Bapak ada kebutuhan untuk buat tipe scan baru, bisa dibuat di sini, custom. Dia juga bisa untuk melakukan custom checking gitu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak sudah ahli gitu, atau Ibu sudah ahli dalam pen testing, terus Bapak sudah buat script sendiri, ingin dimasukin gimana caranya, Akunetic juga bisa dengan custom script ini Pak. Apakah aplikasi Akunetic sendiri bisa berperan sebagai virus seperti Kasuski, atau Akunetic bisa tidak mengetahui siapa yang mengirim malware? Nggak bisa. Jadi Akunetic ini bukan antivirus ya, jadi dia hanya ngecek. Jadi kalau misalnya untuk anti malware-nya, dia hanya ngecek kalau misalnya ada script-script yang tadi kan
seperti dipresentasikan tadi sudah Pak Jimmy mention ya, untuk anti malware ini dia menggunakan Google Safe Browsing dan Yandex. Jadi database-nya dari dia ngecek script-scriptnya dari situ, Pak. Nah, jadi kalau misalnya ada script yang ujung-ujungnya itu dia bisa untuk download malware, Acunetics akan mencoba untuk download malware itu ke dalam hostnya, kemudian dari hostnya itu Acunetics ini akan setelah download tadi Acunetics ini akan mencoba untuk eksekusi. Nah, dengan kalau misalnya Windows dia pakai Windows Defender, kalau misalnya Linux dia pakai claim AV. Kalau misalnya itu benar virus, nanti Windows Defender-nya akan lakukan flagging atau claim AV akan lakukan flagging ke Acunetics-nya. Acunetics-nya akan memberi notifikasi gitu. Jadi semacam vulnerabilities yang tipenya malware gitu, Pak. Apa Oke, sudah dijawab? baik. Ya, semoga menjawab ya Pak Anugrasito. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang lain mengenai Acunetics? Ya, jadi Bapak Ibu mungkin yang enggan untuk mengetik sesuatu di kolom chat boleh juga, silakan. Kalau memang jika harus open mic, saya persilahkan ya untuk bertanya langsung kepada presenter kita. Atau mungkin nanti jika ada pertanyaan maupun ada yang ingin disampaikan di luar webinar ini juga boleh mengirimkan ke PCman ya, secara one to one juga silakan ya. Takutnya nanti sekarang mungkin belum terpikir apa yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung kontak ke PCman ya untuk konsultasi juga bisa, Pak. Oke, Mas Fadil masih ada yang mau di-share kembali mungkin? Masih ada sih Pak, sedikit lagi Oke, Pak. baik, silakan lanjut, silakan Pak. Sekitar 4 menu lagi ya. Iya, Network baik. Scanner, jadi untuk network scanner ini dia butuh integrasi ke OpenFast. OpenFast ini jadi semacam Linux based network scanner. Jadi sistemnya Acunetics ini akan, jadi kalau misalnya ada host yang sudah dimasukin target seperti ini, kalau misalnya ada target yang untuk network scan aja, tinggal dimasukin misalnya gateway 128.1.1. Ini gateway ya, misalnya gateway saya. Terus masukin save. Nah, kalau misalnya network scanning-nya sudah dikonfigur, dia akan menyuruh untuk host network scanning ini untuk coba scan gitu. Tolong dong scan ini, terus nanti datanya saya ambil untuk saya jadiin report. Jadi mungkin untuk reportnya dia akan, bukan mungkin sih, dia pasti akan berubah jadi Acunetics. Jadi akan berubah seperti untuk reportnya, untuk format reportnya ini dia nggak berbentuk OpenFast lagi, tapi dia berbentuk Acunetics. Masuk ke issue tracker. Jadi untuk issue tracker ini, Acunetics ini bisa integrasi dengan GitHub, GitLab, Jira, Azure DevOps, Azure DevOps Service, Bugzilla, dan Mantis ya. Untuk cara integrasi sebenarnya cukup mudah, tinggal tipe authentication-nya apa, URL yang dituju apa, terus username yang dipakai di Jira-nya apa, password-nya apa, begitu di test connection nanti dia akan keluar nama project-nya. Setelah itu, dari situ kan harus dikonfig dulu ya Bang, Jira-nya, issue tracker. Oke, baik Mas Fadil, ini ada pertanyaan dari Patri. Apakah bisa sampai action, fix, atau repair dari hasil pentest tadi? Kalau untuk fix sampai repair itu tugasnya developer Bapak. Jadi Acunetics ini mungkin hanya sebagai satpam atau auditor yang ngecek rumah gitu. Jadi kalau misalnya rumahnya ada pintunya yang nggak ada pintunya nggak ada kunci, atau jendelanya masih suka terbuka, nah auditor ini kan akan memberitahu ke pemilik rumah itu untuk kalau bisa diperbaiki dong, ini bahaya nih kalau misalnya ini maling bisa masuk. Nah tapi kan satpam auditor ini kan dia nggak ngapa-ngapain Pak di rumahnya, hanya memberitahu gitu Pak. Apa sudah terjawab? Ya, semoga menjawab ya Patri. Baik. Baik, terima kasih juga Patri atas pertanyaannya. Ya, silakan dilanjut Mas Fadil. Lanjut ke email ya. Untuk email setting ini jadi semacam notifikasi kalau misalnya ada update dari Acunetics itu, terus kalau misalnya ada target yang
baru yang dibuat, ada scan yang baru yang dibuat, ada report notification. Jadi kalau misalnya scan yang sudah beres, dia bisa include reportnya sebagai attachment, dan dia juga bisa untuk monthly status update. Monthly status update ini jadi semacam newsletternya Akunetics itu. Untuk engine ini sebenarnya hanya untuk engine pembantu gitu Pak, untuk scanning. Jadi kalau misalnya Bapak beli 50 target, nah kalau misalnya 50 target di satu engine doang kan keteteran Pak, servernya Pak, bisa crash atau hang. Jadi kalau misalnya 50-nya bersamaan itu kan butuh sekitar 100 GB RAM. Itu kan nggak mungkin Pak. Jadi bisa diinstal Akunetics di host terpisah yang kemudian dikoneksikan ke main installation ini. Dari situ dia bisa nyuruh jadi si engine ini untuk nge-scan si target-target yang mungkin dia nggak bisa scan atau gimana gitu Pak. Intinya sih ini semacam bawahannya dari Akunetics gitu Pak. Untuk excluded hours ini semacam scheduling dari Akunetics-nya, jadi bisa misalnya ini hanya dari jam 9 sampai jam 5 saja, atau kalau misalnya kebalikannya, jadi kalau misalnya di luar jam kerja aja boleh, kalau misalnya bisa no weekend. Jadi kan ada beberapa website yang dia aktifnya weekend saja. Kalau misalnya bisa lihat new profile bisa, tinggal dicentang satu-satu. Untuk proxy setting ini hanya untuk update dan konfigurasi issue trackernya. Jadi kalau misalnya untuk update ke erp.akunetics.com atau kalau misalnya ingin melakukan cek update seperti ini harus lewat proxy, bisa di set di situ tadi proxy-nya. Itu aja sih Pak. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan webinar PCMan kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman dari RML, Bapak Jimmy Hadian, Bapak Fadil, dan juga Ibu Maria. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali dalam webinar PCMan selanjutnya. Saya ucapkan selamat pagi, stay safe, stay healthy. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Ya, thank you Pak Jimmy. Ya, terima kasih semuanya.